Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sedang membuka peluang bagi putra-putri terbaik bangsa melalui penerimaan secaba PK TNI Angkatan Darat tahun 2021. Nah, pendaftaran ini sudah dibuka mulai dari tanggal 1 Januari hingga nanti ditutup tanggal 26 Agustus 2021. Masih ada kesempatan. Adapun persyaratannya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, persyaratan umum adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, yang kelima, sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata. Kemudian yang keenam, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, persyaratan lain. Yang pertama, pria atau wanita yang bukan merupakan anggota maupun mantan prajurit TNI, Polri maupun PNS. Yang kedua, berijazah minimal SMA, MA atau SMK baik negeri maupun swasta yang terakreditasi sesuai dengan kebutuhan dengan persyaratan nilai rata-rata sebagai berikut. Lulusan SMA, MA, SMK tahun 2017 yang mana nilai ujian nasional rata-rata minimal 40 untuk wilayah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Pulau Bali, dan minimal 38 untuk wilayah lainnya. Kemudian lulusan 2018, nilai ujian nasional rata-rata minimal 39 untuk wilayah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Provinsi Bali, dan minimal 37 untuk wilayah lainnya. Selanjutnya, yang lulusan SMA, MA, SMK tahun 2019, nilai ujian nasional rata-rata minimal 40,5 untuk wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Provinsi Bali, dan minimal 38,5 untuk wilayah lainnya. Lulusan tahun 2020 dengan nilai minimal rata-rata raport dari 3 mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika adalah 68. Ujian nasional rata-rata akan ditentukan kemudian. Selanjutnya, yang terakhir, lulusan SMA, MA maupun SMK tahun 2021 adalah nilai ujian nasional yang rata-rata akan ditentukan kemudian. Yang ketiga, yaitu belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah selesai pendidikan pertama. Kemudian berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 25 September 2021. Kemudian memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm untuk laki-laki dan 157 cm untuk perempuan, serta memiliki berat badan yang seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Kemudian bersedia menjalankan ikatan dinas pertama selama 10 tahun. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus mengikuti pemeriksaan atau pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan meliputi administrasi, kesehatan, jasmani, mental ideologi, dan psikologi. Adapun persyaratan tambahan lainnya diantaranya, yang pertama, harus ada surat persetujuan orang tua maupun wali dan selama proses penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerima maupun penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk apapun, kapanpun, dan dimanapun. Yang kedua, orang yang ditunjuk sebagai wali dari yang bersangkutan berdasarkan surat keterangan dari kecamatan. Yang ketiga, bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain maupun pendidikan di luar naungan Kemendikbud harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud. Yang keempat, tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik maupun bekas tindik kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama maupun adat. Selanjutnya, yang kelima, bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung. Apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud,
maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus maupun dikeluarkan dari pendidikan pertama jika pelanggaran tersebut ditemukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama. Kemudian yang terakhir, memiliki kartu BPJS aktif. Selanjutnya, persyaratan khusus yaitu memenuhi persyaratan pemeriksaan maupun pengujian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Nah, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya bagaimana langkah-langkah maupun tahapan yang harus dilaksanakan, yang harus diikuti pada saat melakukan pendaftaran cabang PK reguler TNI AD tahun anggaran 2021. Di sini akan kita jelaskan. Yang pertama itu harus melakukan pendaftaran online. Nah, untuk pendaftaran online sendiri, kita harus mengisi formulir yang sudah disediakan oleh panitia melalui link yang nantinya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Atau di sini kita ketik saja penerimaan Bintara TNI AD 2021. Nah, di sini ada link resmi dari TNI, penerimaan Bintara TNI AD tahun 2021. Tinggal klik. Kemudian di sebelah kanan ini ada yang namanya login peserta. Nah, apabila kamu belum mendaftar, klik di sini daftar atau registrasi. Kemudian di sini masukkan nama kamu. Kemudian tempat tanggal lahir, misal seperti ini ya. Kemudian nomor induk kependudukan atau yang berada di KTP. Kemudian jenis kelamin dan alamat email. Kemudian klik di sini daftar. Nah, setelah masuk di sini, kemudian kamu akan diberikan username dan password untuk login sebagai peserta. Nah, tinggal copy paste di sini username kamu, copy paste di login peserta, kemudian passwordnya juga di copy paste, dan klik masuk. Kemudian setelah masuk nanti ada formulir yang harus kamu isi. Nah, jangan lupa kamu mengisikan data-data yang benar sesuai dengan data-data yang sudah kamu dapat dari sekolah. Kemudian tinggi badan kamu isikan di sini, misal ini sesuai ya. Apabila kamu masih ragu tentang tinggi dan berat badan, silakan kamu cek di puskesmas atau tempat-tempat yang menyediakan alat pengukur tinggi badan dan penimbangan berat badan. Kemudian agama diisikan, suku daerah, misal. Kemudian pilih pendaftaran. Nah, karena ini kita melakukan pendaftaran secapa PK reguler, maka di sini kita isikan reguler. Kemudian bagi yang wanita diisi wanita. Kemudian jenis kelamin, pendidikan, yang SMA isi SMA, yang MA, SMK juga SMK. Kemudian jurusan, masukkan jurusan kamu, kemudian tahun kelulusan, ya, sesuaikan. Nama sekolah, kemudian nilai uang kamu, kemudian alamat lengkap, ya, nomor telepon, kemudian nama orang tua kamu diisikan. Apabila orang tua kamu masih ada, kamu isikan nama orang tua. Apabila sudah tidak ada, silakan kamu isikan nama wali. Kemudian isikan selanjutnya alamat orang tua, pekerjaan. Pada kolom pilih daerah pendaftaran, kamu pilih tempat pendaftaran yang paling dekat dengan tempat tinggal kamu.
misal di sini. Kemudian masukkan nama kodamnya. Kalau pandanya Jakarta berarti Kodam Jaya, pandanya Medan berarti Kodam 1 Bukit Barisan, pandanya Palembang berarti Kodam 2 Sriwijaya. Kemudian pilih korem terdekat ya. Dan pilih kodim yang berada di dekat dengan tempat tinggal kamu. Kemudian sumber informasi kamu pilih salah satu, apakah dari poster, spanduk, iklan TV, website, dari medsos dan lain-lain. Ya silakan kamu pilih di sini. Kemudian prestasi boleh dikosongkan. Apabila kamu mempunyai prestasi silakan kamu cantumkan. Kemudian apabila sudah pernah mendaftar, kamu isikan kolom pendaftaran ini sudah yang keberapa kali. Kemudian simpan. Nah, setelah klik simpan, maka akan keluar preview form pendaftaran calon Bintara TNI 2021 atas data-data yang sudah kamu masukkan tadi. Kemudian setelah selesai, jangan lupa laksanakan pengecekan satu-satu untuk menghindari keliruan data. Setelah kamu yakin dengan data-data yang kamu isikan sudah benar, maka silakan kamu cetak untuk formulir pendaftarannya menggunakan printer. Kemudian formulir pendaftaran tersebut kamu simpan untuk digabungkan dengan berkas-berkas lain pada saat melaksanakan validasi di Rupanda maupun Panda yang sudah sesuai dengan data yang kamu masukkan pada saat pengisian formulir. Setelah melaksanakan pendaftaran secara online, sebelum melaksanakan validasi maksudnya, silakan kamu datang ke satuan teritorial, dalam hal ini Kodim yang terdekat dengan wilayah tempat tinggalmu. Pada saat dikumpulkan di Kodim atau pada saat kamu melaksanakan verifikasi ke Kodim, jangan lupa kamu membawa bahan-bahan administrasi. Yang pertama itu formulir pendaftaran online asli dan fotokopiannya sebanyak 10 rangkap. Kemudian yang kedua, akte kelahiran calon yang asli dan fotokopian yang sudah dilegalisir sebanyak 10 rangkap. Kemudian KTP calon yang asli, KTP ayah, ibu, atau KTP wali laki-laki maupun wali perempuan apabila kamu tidak lagi mempunyai orang tua atau kamu tinggal bersama wali. Bawa yang asli, kemudian fotokopi sebanyak 10 rangkap dan legalisir. Kemudian kartu keluarga orang tua maupun wali yang asli, kemudian juga fotokopiannya sebanyak 10 rangkap juga dilegalisir. Selanjutnya bawa ijazah SKHU baik itu dari SD, SMP maupun SMA atau sederajat. Kamu bawa yang asli, kemudian juga jangan lupa fotokopiannya sebanyak 10 rangkap dilegalisir oleh kepala sekolah di tempat kamu pernah belajar. Selanjutnya bawa raport asli baik dari SD, SMP maupun SMA atau sederajat. Kemudian juga difotokopi sebanyak 10 lembar dan dilegalisir. Kemudian SKCK asli dan fotokopian juga sebanyak 10 rangkap juga dilegalisir. Selanjutnya surat Babinsa dari Koramil, dalam hal ini Koramil yang berada paling dekat dari rumah kamu. Kamu minta kepada Babinsanya surat dari Babinsa ya, dari Koramil, bawa yang aslinya, kemudian fotokopi sebanyak 10 rangkap dan juga dilegalisir oleh Koramil. Selanjutnya membawa BPJS atau kartu Askes yang asli dan fotokopian juga 10 rangkap juga yang sudah dilegalisir. Nah, bahan-bahan tersebut kamu kumpulkan menjadi satu, masukkan ke dalam map berwarna kuning, kemudian kamu serahkan ke staf personil
di kodim yang berada di wilayah kamu. Nah, tambahan bagi yang orang tua maupun wali yang salah satunya sudah meninggal dunia, kamu harus memiliki akta kematian yang sudah difotokopi serta dilegalisir sebanyak 10 rangkap. Kemudian bagi yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, kamu juga harus membuat surat perwalian dari pengadilan agama yang berada di daerah asal kamu. Bagi kamu yang mengalami kehilangan berkas, maka harus dibuat surat kehilangan dan bawa yang aslinya, juga fotokopiannya sebanyak 10 rangkap. Kemudian bagi yang salah penulisan nama, kamu harus membuat surat keterangan salah penulisan nama dan difotokopi sebanyak 10 rangkap. Selanjutnya, sediakan foto layar merah untuk pembuatan SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian, dan foto layar hitam putih untuk surat yang akan dikeluarkan oleh Babinsa. Kemudian raport baik dari SD, SMP, SMA, itu setiap halamannya harus ditandatangani dan dilegalisir oleh kepala sekolah. Nah, khusus kamu yang lulusan tahun 2019 bisa membawa kartu ujian. Nah, kemudian setelah kamu merasa lengkap, silakan kamu datang ke Kodim, datangi staf personil, kemudian kamu serahkan kepada petugas di sana tentang bahan-bahan administrasi kamu. Nanti kamu akan diberi arahan sebagai bekal untuk mengikuti proses seleksi nantinya. Nah, setelah menerima arahan dari Kodim, mungkin nanti ada pembinaan, ada pembelajaran dan segala macam, itu tergantung dari Kodim yang berada di seputaran wilayah kamu. Nah, tiba saatnya masa validasi. Nah, masa validasi ini yang akan kamu laksanakan di Subpanda maupun Panda atau panitia daerah yang berada di wilayah terdekat kamu. Misal kalau kamu tinggal di Jakarta, berarti di Kodam Jayakarta. Kalau kamu tinggal di Aceh, berarti Kodam Iskandar Muda. Kemudian pada saat melaksanakan proses validasi, jangan lupa kamu membawa kelengkapan administrasi segala macam untuk melakukan pendaftaran ulang yang dibuka dari mulai tanggal 16 hingga tanggal 26 Agustus. Jangan sampai kelewatan. Nanti kalau kamu kelewatan, maka secara otomatis kamu akan gagal mengikuti tes seleksi calon bintara tahun anggaran 2021. Nah, itu dia cara melakukan pendaftaran. Kemudian selanjutnya untuk jadwal penerimaan bintara tahun 2021 ini khusus bagi reguler pria, seperti saya sebutkan tadi, pendaftaran online sudah mulai dibuka dari tanggal 1 Januari 2021 sampai nanti tanggal 16 Agustus 2021. Nah, setelah itu laksanakan pendaftaran ulang dan validasi pada tanggal 16 sampai dengan 26 Agustus 2021. Kemudian setelah kamu melaksanakan validasi, nanti pada tanggal 27 Agustus hingga tanggal 5 September 2021 akan dilaksanakan pengecekan awal. Kemudian pada tanggal 6 sampai dengan 7 September akan dilaksanakan parade yang selanjutnya akan diumumkan apakah kamu lulus pada saat tes parade atau tidak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian setelah itu tanggal 12 hingga 18 September 2021 akan dilaksanakan pemeriksaan atau ujian, diantaranya tes administrasi, tes kesehatan. Nah, kesehatan ini terbagi atas kesehatan pertama, kemudian kesehatan kedua, juga kesehatan jiwa. Nah, setelah selesai melaksanakan kesehatan pertama, kamu akan mengikuti tes kesegaran jasmani. Kemudian setelah lulus, kamu akan lanjutkan litpes, penelitian personil. Kemudian selanjutnya akan mengikuti tes psikologi. Kemudian setelah psikologi biasanya akan dilaksanakan tes kesehatan kedua.
Yang tadi kesehatan pertama itu adalah pemeriksaan secara fisik, baik itu dari mulai ujung kaki kamu sampai ujung rambut, itu semua akan diperiksa, mulai dari kuku-kuku kaki, kuku tangan, kemudian varises, kemudian THT, telinga, hidung, tenggorokan, mata, semuanya akan diperiksa secara fisik. Kemudian nanti pada saat tes kesehatan yang kedua itu baru yang akan dites adalah bagian dalam, penyakit dalam. Contoh, mungkin nanti akan diperiksa jantung, paru-paru, ambeien dan segala macam. Nah, itu tadi. Kemudian setelah kamu mengikuti semua rangkaian kegiatan dan nantinya akan ditutup dengan MI, mental ideologi, yaitu berupa wawancara, maka nanti pada tanggal 22 September 2021 akan diumumkan apakah kamu akan melanjutkan ke lembaga pendidikan ataukah kamu dinyatakan tidak berhasil. Kemudian untuk jadwal Bintara Prajurit Karir Reguler yang wanita itu sama, untuk pendaftaran online juga sudah dibuka pada tanggal 1 Januari 2021. Namun daftar ulang dan validasinya itu sudah lewat ya, tanggal 12 sampai dengan 23 Juli 2021. Kemudian pengecekan awal akan dilaksanakan tanggal 26 Juli sampai dengan 5 Agustus. Selanjutnya akan melaksanakan pemeriksaan maupun ujian yang terdiri dari administrasi, kesehatan, jasmani, psikologi, dan mental ideologi pada tanggal 31 Agustus hingga tanggal 6 September 2021 dan akan diumumkan pada tanggal 10 September 2021. Untuk pembukaan pendidikan sama pada tanggal 25 September 2021. Nah, demikianlah sekilas tentang tata cara melaksanakan pendaftaran Syaba PK reguler tahun anggaran 2021. Semoga bermanfaat. Persiapkan diri kamu sebaik-baiknya untuk mengikuti segala macam kegiatan seleksi. Ikuti tahapan seleksi yang telah diatur oleh Panda masing-masing. Dan ingat, selama proses kegiatan tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Masih ada waktu untuk berlatih. Dan bagi kamu yang masih belum jelas, silakan buka link di kolom deskripsi. Nanti akan saya bagikan tutorial pendaftaran, baik itu jadwal, lokasi, validasi, dan segala macam. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan tulis komentar apabila ada pertanyaan dan bagikan kepada teman-teman kamu, saudara, sanak famili. Semoga informasi ini dapat menjadi manfaat bagi orang banyak. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.